Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah selalu menyaksikan di konten dakwah channel MS Muhammad Solehan, dan terima kasih yang sudah hadir selalu menyaksikan di mimbar penyuluh agama Islam Kecamatan Baulat. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rutinitas kehidupan Anda dan saya dan semuanya penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin membahas salah satu tema. Salah satu tema ini begitu menarik karena ini berkaitan dengan sebuah cerita. Sebuah cerita yang masyhur yang pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak duduk di sekitar masjid, tiba-tiba datang seorang pemuda. Dia dengan wajah yang amat sangat penuh dengan kegalauan, penuh dengan banyak problem, penuh dengan hal yang sesuatu yang dia rasakan dalam bentuk kesedihan, datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan datang menghampiri para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika itu ia menangis dengan sejadi-jadinya, ia merengek dengan sejadi-jadinya, seakan-akan ia berbicara dengan dirinya sendiri dengan nada yang amat sangat keras, sehingga suaranya itu dapat terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pemuda ini menangis di sekitar masjid, ibarat di salah satu dinding masjid, menangis dengan penuh bahasa yang seakan-akan ia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ia sedang berceloteh kepada Allah, seakan-akan ia tidak terima takdir apa yang diberikan kepada dirinya dan keluarganya. Suara tersebut sampai terdengar ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ketika itu duduk dan memanggil salah seorang sahabat. Untuk apa? Untuk bertanya apa yang dilakukan pemuda tersebut, dan sekiranya untuk dipanggilkan pemuda tersebut untuk datang menghampiri kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pemuda ini datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai pemuda, apa yang menyebabkan gerangan dirimu? Seakan-akan engkau ini begitu marah kepada Allah. Apa yang membuat dirimu ini gelisah? Apa yang membuat dirimu ini melontarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai hamba, sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau bernada dengan kalimat kasar, nadamu tinggi, seakan-akan engkau menolak takdir apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya pemuda tersebut menangis sambil bercerita. Yang menyampaikan kisahnya, yang menyampaikan hal yang terjadi yang menimpa kepada dirinya dan keluarganya. Sambil menangis ia bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana aku tidak seperti ini ya Rasulullah? Ayahku meninggal baru-baru ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu orang pun manusia di penduduk tersebut, di sekitar rumah kami ya Rasulullah, di tempat tinggal kami, di lingkungan kami, tidak ada satu pun manusia yang mau memandikan jenazah ayah kami, ayah saya. Tidak ada ya Rasulullah. Siapa yang tidak hancur hati sebagai seorang anak? Siapa yang tidak teriris-iris hati seorang anak? Siapa yang tidak sedih hati seorang anak melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, melihat ayahnya tidak ada pun satu orang dari desa tersebut, dari lingkungan tersebut yang mau untuk memandikan ayah saya, memandikan jenazah ayah saya. Akhirnya ketika disampaikan itu, diceritakan hal itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, pergilah ke rumah sana, pergilah ke rumah pemuda tersebut, mandikanlah jenazah ayahnya, kafani dan sholatkan. Ketika para sahabat, ketika pemuda tersebut menyampaikan hal apa yang dia alami, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur dengan berkata, pulanglah sebentar, sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang ke rumahnya untuk memandikan, mengkafani sekaligus mensolatkan. Akhirnya pulanglah pemuda tersebut, dan tidak sampai selang beberapa menit datanglah salah seorang sahabat yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang salah seorang sahabat tersebut, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu ini kaget dan sejadi-jadinya. Kaget, sekaget-kagetnya. Kenapa? Baru kali ini ia melihat jasad yang aneh dan amat sangat aneh pada saat itu. Apa yang terjadi? Ternyata wajah dari jenazah almarhum ayah dari si anak yang merengek-rengek ini ternyata berubah, bukan menjadi manusia yang seperti saat kita lihat seperti kita ini, seperti fisik kita ini. Jadi wajahnya subhanallah berubah, hadirin, berubah wajahnya yang dulunya menjadi manusia yang terhormat, yang manusia wajahnya seperti manusia, fisiknya seperti kita. Ketika para sahabat melihat ternyata wajahnya bukan seperti manusia, maaf sebelumnya, maaf cakap, wajahnya berubah menjadi seekor seperti binatang, berwajah berbinatang babi. Auzubillah. Jadi wajahnya tersebut berubah menjadi seperti binatang yang berwajah babi. Auzubillah. Itulah gambaran, itulah perubahan fisik yang terjadi, yang dialami oleh ayah laki-laki yang meraung tadi. Pantas saja para sahabat berasumsi, berhusnuzan, pantas saja orang-orang di sekitar enggan mau menyolatkan jenazah tersebut. Kenapa? Karena berubah fisiknya menjadi manusia yang dahulu, berubah menjadi seekor wajah, berubah menjadi seperti wajah binatang yang bernama babi. Jadi wajahnya berubah seperti wajah babi. Nauzubillah. Akhirnya hal ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat datang ke sana melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disampaikan oleh sahabat seperti ini, begini, dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir ke tempat rumah duka, yang dimana salah seorang anak yang mengeluh tadi datang menghampiri ke rumahnya.
Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghampiri ke rumahnya dan melihat keanehan itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget melihatnya. Rupa-rupanya baru kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal itu terjadi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal itu, wajahnya berubah menjadi seekor binatang yang bernama babi. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ubahlah dengan kemahabesaranmu, dengan maha rahmatmu, ubahlah wajah laki-laki ini menjadi wajah aslinya, menjadi sosok manusia yang sama persis seperti ketika ia semasa hidupnya. Akhirnya dengan izin Allah, seketika itu berubahlah wajah ayahnya tersebut, yang dimana awalnya menjadi binatang, buah hasil dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi manusia yang seutuhnya, yang sama persis ketika ia hidup. Akhirnya para sahabat dan dibantu oleh orang-orang di sekitar dimandikan, dan setelah dimandikan kemudian dikafani, dan setelah dikafani baru dikuburkan. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, setelah diantar jenazahnya sampai di liang lahat, timbul lagi keanehan yang terjadi. Apa keanehannya? Keanehannya adalah ketika akan dibuka kain kafannya di kepalanya itu, tiba-tiba wajahnya itu berubah kembali menjadi sosok, binatang, sama persis seperti binatang yang bernama babi. Tidak ada beda. Kaget orang melihat kejadian hal itu. Ada yang beranggapan tidak akan berubah. Seterusnya sampai dikubur dia menjadi wajah sosok manusia. Akan tapi qadarullah yang terjadi berbeda, hadirin. Ketika dibuka kain kafannya, wajah yang berubah menjadi manusia, wajah manusia tersebut berubah tiba-tiba menjadi wajah seekor binatang yang bernama babi, sama persis seperti babi. Sahabat-sahabat kaget melihat hal itu terjadi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sekitar tersebut kaget dan bertanya-tanya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Amalan apakah yang ia lakukan semasa hidupnya? Kenapa ia seperti ini? Kenapa ia dihinakan seperti ini? Kenapa dia disiksa seperti ini? Kenapa ia direndahkan seperti ini? Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberanikan diri dan bertanya kepada salah seorang anaknya yang tadi itu, yang datang ke masjid dengan penuh rasa kesedihan karena melihat ayahnya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai anak muda, aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh ayahmu ini? Amalan apa yang dia lakukan ketika dia masih hidup di dunia ini sehingga wajahnya seperti ini? Apa masa hidupnya ketika dia hidup di dunia? Apa yang dia lakukan? Maksiat apa, dosa apa yang dia lakukan? Maka apa kata anaknya? Dengan tanpa terbata-bata anaknya berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahku dulu semasa hidupnya ia selalu meninggalkan sholat 5 waktu. Kata anaknya tersebut, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahku ketika dia masih hidup, ayahku meninggalkan sholat 5 waktu. Saya ulangi sahabat, ayahku ketika dia masih hidup, ketika dia masih sehat, ketika dia punya waktu luang, ketika dia diberikan rezeki oleh Allah, ketika semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, ketika dia dihadirkan keluarga oleh Allah, semuanya diberikan oleh Allah. Akan tapi dengan semua rahmat yang diberikan oleh Allah tersebut,
ia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba, ia meninggalkan sholat 5 waktu. Inilah yang dilakukan, dosa yang dilakukan, amalan yang dilakukan oleh ayah saya ya Rasulullah. Ia meninggalkan sholat 5 waktu. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar uraian anaknya tersebut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapan para sahabat, di hadapan para sahabat-sahabat lain dan masyarakat lain dan jamaah di sekitar situ, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah bukti, inilah azab dari Allah apabila kalian meninggalkan sholat 5 waktu. Allah akan menghinakan engkau di dunia, Allah akan menghinakan ketika engkau sakaratul maut, dan Allah akan menghinakan engkau ketika engkau akan berada di alam kubur, dan Allah akan hinakan engkau ketika engkau berada pada alam akhirat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka Allah akan hinakan dirinya. Maka dari itu, siapa yang selamat, ingin bahagia, ingin husnul khatimah, ingin kemudahan, ingin kebahagiaan, maka syaratnya adalah jagalah sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu, sebab sholat 5 waktu itu adalah sholat yang paling tertinggi kedudukan di hadapan Allah. Sebab sholat 5 waktu itu adalah tiang agama. As-sholatu imanuddin. Dan dalam hadis lain, agama ini dibangun dengan 5 dasar, 5 pilar. Salah satu setelah akidah, yaitu sholat 5 waktu. Dan sholat itu adalah amal yang akan pertama dihisab, dan amal yang akan pertama ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya di alam kubur. Dan salat itu adalah pembeda mana orang mukmin, mana orang munafik. Dan salat itu adalah senjata bagi orang-orang beriman. Dan salat itu merupakan sarana untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat itu sebagai pertolongan untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan dengan hikmah ini, dengan cerita ini, kita semuanya bisa mengambil hikmah dan kita bisa menata hidup kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki cara konsep kehidupan kita, agar kita semakin taat, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam, menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.